Melihat ekspresi kosong di wajah Hairu, pemilik kedai dan istrinya saling berpandangan dengan raut terkejut. Sang istri pun tidak bisa menahan diri untuk bertanya apakah Hairu sama sekali tidak memahami urusan romansa. Hairu menjawab bahwa ia tahu arti kata tersebut, tetapi tidak pernah benar-benar memikirkannya. Istri pemilik kedai lalu mengenang masa mudanya, mengatakan bahwa ia dan suaminya sudah bersama sejak usia Hairu. Ia menambahkan bahwa jatuh cinta adalah perasaan yang indah, terutama di masa muda, dan jika menunggu hingga tua, perasaan itu tidak lagi sama. Hairu menanggapi dengan ketertarikan datar dan kemudian terdiam, tampak merenungkan kata-kata tersebut. Sementara itu, Byakuya duduk diam menyelesaikan ramennya, sengaja tidak terlibat dalam pembicaraan. Namun suasana berubah ketika Hairu tiba-tiba menoleh padanya dan secara langsung menyarankan agar Byakuya mencoba menjadi pacarnya. Pemilik kedai dan istrinya hampir menjatuhkan sendok mereka, mata mereka berbinar penuh minat, seolah menyaksikan gosip menarik yang tak boleh dilewatkan. Byakuya menanggapinya dengan serius, menanyakan apakah Hairu sungguh-sungguh dan mengingatkannya agar tidak bercanda tentang hal semacam itu. Ia menyadari bahwa Hairu sering kali polos dan tidak ingin menganggap ucapannya sebagai lelucon belaka. Hairu kemudian mengakui bahwa ia memang sedikit bercanda, tetapi jika Byakuya bersedia, ia merasa mungkin hal itu layak dicoba. Byakuya menegaskan bahwa cinta bukan sesuatu yang bisa dicoba begitu saja. Menurutnya, perasaan itu membutuhkan ketertarikan yang tulus dan pertimbangan matang. Ia tidak ingin memanfaatkan kepolosan Hairu. Hairu mengangguk dan menyatakan bahwa ia mengerti, seolah benar-benar menyerap penjelasan tersebut. Sementara itu, pemilik kedai dan istrinya memandangi mereka berdua dengan ekspresi seakan telah memahami keseluruhan situasi. Setelah makan selesai, Byakuya mengantar Hairu sampai ke depan tempat tinggalnya. Hairu berpamitan dengan lambaian tangan, dan Byakuya membalas dengan ucapan selamat malam sebelum kembali pulang. Keesokan paginya, saat Byakuya sedang menggosok gigi, bel rumah berbunyi. Ia terkejut karena masih terlalu pagi untuk menerima tamu. Kurona yang paling dekat dengan pintu mengintip melalui lubang pintu dan melihat Hairu berdiri di luar. Komentar-komentar pun bermunculan dari penghuni rumah. Nashiro menyebut Hairu sangat berdedikasi. Rize menggoda Byakuya karena juniornya datang pagi-pagi, dan Hinami dengan polos mengatakan bahwa kakaknya mungkin tidak menduga kedatangan tersebut. Matsumae dan Karen memilih diam. Byakuya menghela napas dan meminta agar Hairu dipersilakan masuk. Hairu meminta maaf atas kunjungannya yang mendadak dan menjelaskan bahwa telah terjadi insiden di stasiun kereta bawah tanah distrik 21. Kereta yang ia tumpangi berhenti di distrik 20, sehingga ia memutuskan untuk mampir. Byakuya segera menanyakan apakah kejadian itu hanya kerusakan teknis atau sesuatu yang lain. Hairu menjelaskan bahwa itu bukan kecelakaan. Sekelompok gaul menyerang stasiun pada dini hari, menyebabkan korban sipil dan penutupan sementara. Dugaan sementara menyebutkan Grace Frau sebagai pelakunya, kemungkinan sebagai balasan atas kejadian malam sebelumnya. Mendengar itu, ekspresi Byakuya mengeras. Ia mengatakan bahwa mereka harus segera bergerak dan mengecek informasi dari Koklea. Byakuya dengan cepat berganti ke seragam tempur putihnya, mengambil tasnya, dan bersiap pergi. Hairu kini sudah kembali mengenakan seragamnya sendiri yang pas di tubuh. Ia telah mencuci pakaian Byakuya semalam dan menunggu hingga kering untuk mengembalikannya. Saat mereka menuju pintu, Rize mengingatkan agar mereka berhati-hati. Kurona menekankan agar Byakuya memprioritaskan keselamatannya. Nashiro menyebutkan bahwa akan merepotkan jika ia terluka, dan Hinami mendoakan keberuntungannya dengan tulus. Matsumae menambahkan bahwa meskipun ia yakin kekuatan tuannya luar biasa, pengingat untuk tidak lengah tetap diperlukan.
Seido Takizawa merasa seolah jiwanya keluar dari tubuhnya ketika Kousuke Houji memberitahukan bahwa ia kembali tidak diizinkan ikut dalam operasi. Houji dengan nada menyesal menegaskan bahwa keputusan tersebut datang langsung dari markas besar dan mereka tidak punya pilihan selain mematuhinya. Takizawa sempat ingin membantah, tetapi ia menahan diri. Sejak ekspedisi Aogiri Tree, ia sudah memahami bahwa protes hanya akan memperburuk posisi Houji sebagai mentornya. Ia pun terdiam, menyimpan rasa frustrasi dan kepahitan terhadap birokrasi CCG yang menurutnya tidak adil. Sebenarnya, keputusan CCG untuk menyingkirkan Takizawa dari medan tempur bisa dianggap sebagai bentuk belas kasihan. Dalam alur waktu aslinya, tragedi Takizawa bermula ketika ia ditugaskan dalam operasi yang seharusnya paling ia hindari, operasi penumpasan burung hantu kedua. Di sanalah ia bertemu Tatara, yang menargetkannya karena Quinque Takizawa dibuat dari kakuhou milik saudara Tatara. Pertemuan itu berujung pada penangkapannya dan eksperimen keji oleh Akihiro Kannou yang mengubahnya menjadi setengah gol. Jika CCG terus mengabaikannya seperti sekarang, kemungkinan besar kejatuhannya ke jurang kegilaan itu tidak akan pernah terjadi. Pada saat itu, Byakuya Amaha kebetulan melintas di depan ruangan dan mendengar sisa percakapan Takizawa. Bersamaan dengan itu, sebuah notifikasi muncul di benaknya, menandakan aktifnya misi pilihan. Ia diberi 3 opsi, menerima rencana awal CCG tanpa campur tangan tambahan, memobilisasi seluruh penyidik distrik 21 kecuali Houji dan Takizawa, atau memberi Takizawa kesempatan bertarung dengan membagi kekuatan antara tim tempur dan garnisun. Opsi ketiga menawarkan hadiah terbesar dan jelas merupakan ujian kepemimpinan taktisnya. Byakuya memilih opsi tersebut. Dengan kekuatan yang ia miliki, taktik hanyalah pelengkap. Ia melangkah masuk dan mengatakan bahwa jika Takizawa benar-benar ingin ikut serta, masih ada cara untuk mewujudkannya. Ia selalu merasa cara CCG menangani Takizawa sangat aneh. Takizawa tidak pernah diberi misi kecil untuk membangun pengalaman, tetapi tiba-tiba dilempar ke operasi besar seperti penyerbuan Anteiku, seolah seorang pemula dikirim melawan musuh tingkat dewa. Byakuya memutuskan untuk memberi Takizawa kesempatan berkembang dengan benar, sekaligus mendapatkan keuntungan dari sistem. Mendengar itu, wajah Takizawa langsung berseri penuh harapan. Houji, di sisi lain, tampak khawatir dan mengingatkan bahwa markas besar takut Grace Frau akan menyerang balik markas jika terlalu banyak penyidik dikerahkan. Itulah alasan mengapa ia dan Takizawa diperintahkan untuk tetap berjaga. Byakuya dengan tenang menjelaskan rencananya. Tim penyerang hanya akan terdiri dari 4 orang, dirinya sendiri, Hairui Hei, Houji, dan Takizawa. Mereka akan membawa sejumlah kecil staf pendukung dan medis, sementara penyidik lain tetap bertahan di markas sebagai garnisun. Dengan pembagian ini, markas tidak akan rentan terhadap serangan mendadak, sekaligus memungkinkan penindasan Grace Frau secara efektif. Houji terkejut dengan keberanian rencana tersebut, tetapi karena Byakuya memegang komando sementara, ia tidak menentangnya. Byakuya menyatakan keyakinannya bahwa kecuali Grace Frau menyembunyikan gol kelas SSS setara burung hantu bermata satu, kemenangan sudah pasti di tangan mereka. Takizawa mendengar pernyataan itu dengan kekaguman mendalam. Baginya, hanya Arima Kisou dan Byakuya yang berani menjadikan burung hantu sebagai tolok ukur kesulitan yang masih bisa ditangani. Houji pun mengakui bahwa Byakuya sangat mengingatkannya pada Arima, bahkan yakin Arima akan mengatakan hal yang sama jika berada di sana. Mendengar perbandingan itu, Hairu ikut menyahut bahwa Byakuya memang memiliki aura yang mirip dengan Arima. Namun, Byakuya segera mengingatkan bahwa dengan jumlah personel yang sedikit, Takizawa harus ekstra waspada. Ia menjelaskan pembagian peran, dirinya, Hairu,
dan Houji akan menangani gol peringkat A ke atas, sementara Takizawa bertugas menghadapi gol peringkat B dan musuh yang terlewat. Tim pendukung akan berada di dekat mereka, tetapi Takizawa tetap harus fokus karena ini adalah operasi besar pertamanya. Takizawa menerima instruksi itu dengan sikap serius dan berjanji tidak akan mengecewakan siapapun. Ia menyadari bahwa ini adalah kesempatan langka yang diberikan Byakuya dan bertekad membuktikan dirinya, baik kepada para senior maupun kepada markas besar. Byakuya mengangguk dan menyatakan bahwa persiapan akhir harus segera dilakukan. Yang ia maksud dengan persiapan tersebut adalah prosedur standar CCG sebelum operasi besar. Setiap penyidik yang terlibat wajib menuliskan surat wasiat terakhir mereka. Sebagai komandan utama operasi penumpasan Grace-Fraw, Byakuya Hamaha tidak dikecualikan dari aturan CCG. Ia duduk di rumah, menuliskan surat wasiat terakhirnya sesuai prosedur sebelum operasi besar. Pada saat itu, sebuah misi pilihan kembali aktif di benaknya, memberinya beberapa opsi mengenai kepada siapa surat tersebut akan ditujukan. Karena sebelumnya ia telah menulis kepada Rize, kali ini Byakuya memutuskan untuk mengalamatkan wasiatnya kepada Kurona dan Nashiro Yasuhisa. Hadiah dari setiap opsi sama, dan karena surat itu pada dasarnya hanyalah formalitas, ia memilih untuk bergiliran menuliskannya kepada orang-orang terdekat. Dalam surat tersebut, Byakuya menuliskan evaluasi profesional. Ia menyatakan bahwa Kurona dan Nashiro Yasuhisa, penyidik peringkat 2, memiliki koordinasi fisik, keteguhan mental, dan penguasaan Quinque yang sangat baik. Menurutnya, keduanya sangat layak dipromosikan ke peringkat 1 dan seharusnya diberi lebih banyak kesempatan untuk bertugas bersama penyidik kelas spesial Anura guna menambah pengalaman tempur. Setelah menuliskan nama penerima, misi pun dinyatakan selesai. Dengan meniru cara Madokureo, Byakuya pada dasarnya mengubah surat wasiatnya menjadi surat rekomendasi. Ia tidak bisa menuliskan hal lain yang lebih sensitif, seperti kebenaran tentang Akihiro Kanō atau penyebab sebenarnya kematian ayah si kembar, karena tidak ada jaminan surat-surat ini tidak akan dibaca oleh CCG. Jika sampai dibaca, setidaknya rekomendasi tersebut bisa memberi manfaat nyata bagi Kurona dan Nashiro. Setelah selesai, ia menyegel amplop dan menyerahkannya ke CCG keesokan paginya. Di markas CCG Distrik 21, pembagian unit tempur dan garnison telah disusun persis sesuai perintah Byakuya. Perbandingan jumlahnya terbilang tidak lazim, karena CCG hampir tidak pernah melakukan penumpasan dengan jumlah petarung garis depan yang begitu sedikit. Namun, ketika para penyidik melihat daftar personel, keganjilan itu terasa masuk akal. Ada Hamaha Byakuya, penyidik kelas 1 yang pernah memukul mundur burung hantu bermata 1. Ada Haru Ihei, penyidik peringkat 1 dari skuad elit S3. Ada Houji, penyidik kelas spesial asosiasi, serta Takizawa, lulusan peringkat 2 terbaik di angkatannya. Dengan susunan sekuat itu, para penyidik lain merasa cukup aman menjaga markas. Byakuya memimpin tim keluar. Di sisinya berjalan Haru, Houji, dan Takizawa, diikuti oleh sekelompok kecil penyidik peringkat 3 yang bertugas sebagai logistik dan pendukung. Berdasarkan intelijen dari Cochlea, mereka bergerak langsung menuju markas persembunyian Grace-Fraw, yang berupa kumpulan rumah pinggiran kota terbengkalai dan pabrik tua, jauh lebih sederhana dibanding labirin bawah tanah Distrik 24. Sesampainya di lokasi, mereka disambut lingkungan sunyi yang dipenuhi semak liar. Byakuya mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua berhenti. Ia memerintahkan semua orang untuk tetap dekat dengannya dan tidak memecah formasi. Jika ada ghoul yang lolos dan melarikan diri, mereka diminta untuk mengabaikannya. Prioritas utama adalah menghancurkan inti organisasi Grace-Fraw. Dengan susunan pasukan yang timpang, Byakuya hanya memiliki 4 petarung sejati.
Takizawa sendiri masih merupakan variabel yang belum sepenuhnya teruji dalam situasi tempur kacau. Memecah tim hanya akan meningkatkan risiko korban. Bagi Byakuya, keselamatan rekan-rekannya jauh lebih penting daripada menangkap setiap gol kecil. Ia berniat menangani sendiri semua gol peringkat A ke atas. Jika ada gol peringkat B yang kabur, ia bisa memburunya nanti. Setelah semua menyatakan paham, Byakuya memberi perintah singkat untuk menerobos. Operasi penumpasan Grace Frau pun resmi dimulai. Tim logistik mengikuti dari belakang, membawa senjata api berisi peluru Ki untuk dukungan tembakan. Namun, mereka terkejut karena para Gold Grace Frau tidak menunjukkan kepanikan. Mereka justru keluar dari reruntuhan dengan ketenangan yang aneh. Beberapa Gold bahkan menduga bahwa jumlah penyidik yang sedikit berarti mereka diremehkan, atau bahwa rencana CCG telah bocor sehingga sebagian besar Dove ditahan di markas. Para Gold Grace Frau memahami situasi. Mereka tahu salah satu rekan mereka telah dibawa ke Koklea dan hanya menunggu waktu sebelum informasi bocor. Karena itu, mereka telah menyiapkan pertahanan dan bahkan mengirim sebagian pasukan untuk menyerang balik markas CCG. Dengan aba-aba dari pemimpin mereka, gelombang Gold pun menyerbu keluar dari bangunan terbengkalai, jumlahnya jauh melebihi para penyidik. Secara hitungan kasar, Grace Frau unggul. Namun, Houji telah lebih dulu mengaktifkan Queen Kue Ukaku peringkat S+ miliknya, Hollow. Senjata berbentuk meriam itu meledak dengan suara menggelegar, satu tembakan berkecepatan tinggi menghancurkan gol terdepan seketika. Meski begitu, hal itu tidak menggentarkan musuh. Justru serangan mereka semakin ganas. Byakuya segera memerintahkan tim logistik untuk bertahan di posisi. Ia memperhatikan bahwa jumlah gol sedikit lebih rendah dari perkiraan, dan tim kecil mereka sudah lebih dari cukup. Walau staf pendukung merasa bingung, mereka tetap mematuhi perintah demi menghindari tembakan salah sasaran. Houji mengingatkan Takizawa untuk memperhatikan gerakannya dan tidak menjauh. Takizawa mengangguk patuh. Wajahnya pucat, tetapi tekadnya jelas. Meski selama ini ia mendambakan pertempuran, menghadapi gerombolan gol secara langsung membuat tangannya bergetar. Ia mencengkeram Queen Kue Ukaku miliknya, Douhi, dengan erat, memaksa dirinya tetap tenang. Di tengah ketegangan itu, Hairu dengan nada ceria mengatakan bahwa kali ini ia akan mengalahkan skor Byakuya. Byakuya menanggapinya singkat, mempersilahkannya mencoba. Ia tidak berniat menahan diri hanya karena Hairu adalah junior yang imut. Ia membutuhkan fusion points dan pencapaian untuk promosi ke kelas spesial asosiasi. Bagi Byakuya, pertempuran ini adalah urusan serius. Sebuah misi pilihan kembali aktif di benak Byakuya Amaha di tengah pertempuran. Sistem memberinya dua opsi, menahan diri agar performasi Hairu Ihei sedikit melampaui dirinya, atau mengabaikan hal tersebut dan menunjukkan kekuatan penuh sebagai bentuk penghormatan sejati. Bagi Byakuya, pilihan itu tidak membutuhkan pertimbangan. Ia langsung menentukan sikapnya. Sejak saat itu, dinamika pertempuran berubah drastis. Berbeda dengan Houji dan Takizawa yang bertarung defensif saling membelakangi, Byakuya dan Hairu justru menjadi ujung tombak serangan. Keduanya menerobos langsung ke pusat kerumunan gol. Byakuya bergerak demi memaksimalkan fusion points dan pencapaian militernya, sementara Hairu bergerak semata-mata untuk mengunggulinya. Jika Byakuya bertarung dengan keyakinan mutlak, Hairu bertarung dengan keyakinan yang nyaris sembrono. Sebagian besar musuh adalah gol peringkat B, dengan beberapa peringkat A di antaranya. Bagi Hairu, mereka hampir tidak terasa sebagai latihan. Bagi Byakuya, mereka tidak lebih dari sasaran uji coba. Gerombolan gol dengan cepat mengepung mereka, tetapi Byakuya bergerak di antara kerumunan seperti bayangan.
Dengan penglihatan kinetik dan refleks yang diperkuat, ia menghindari setiap serangan dari segala arah dan langsung membalas menggunakan Queen Q13S Jason. Bahkan tanpa mengaktifkan Mangekyo saringan, gerakan para ghoul tampak lambat di matanya. Serangan balasan menjadi refleks pasif. Dalam hitungan detik, seragam tempur putih Byakuya tetap bersih tanpa sobekan, sementara ghoul-ghoul yang mengepungnya sudah berjatuhan bertumpuk. Sistem mencatat kekalahannya atas ghoul peringkat B dan A, memberinya fusion points secara beruntun. Performa Hairu sedikit kurang efisien dibanding Byakuya, tetapi sama sekali tidak kalah dominan. Kekuatan utamanya terletak pada refleks tinggi dan tenaga fisik alami sebagai setengah manusia, diperkuat oleh Queen Q peringkat S+ miliknya, Aus. Perbedaan mereka terletak pada gaya bertarung. Byakuya adalah mesin efisiensi tanpa gerakan sia-sia, dengan ekspresi dingin dan mekanis. Hairu tampil anggun namun tidak berlebihan, memperlihatkan kelenturan dan kekuatan luar biasa sambil tampak menikmati permainan dengan lawan-lawannya. Tim logistik di belakang hanya bisa terpaku menyaksikan. Mereka menyadari bahwa komandan dan Hairu peringkat 1 adalah eksistensi yang menakutkan. Para ghoul bahkan tidak mampu menyentuh mereka. Di mata staf pendukung, keduanya benar-benar elit S3 squad, terutama Byakuya, yang seolah bertarung di dimensi berbeda. Dibandingkan ancaman burung hantu bermata satu, kelompok seperti Grace Frau terasa tidak berarti, hingga para pendukung merasa kehadiran mereka hampir tidak diperlukan. Mereka pun tetap diam karena tidak menemukan celah untuk menembak tanpa membahayakan rekan sendiri. Takizawa sempat melirik Byakuya dari sudut matanya, tetapi segera memaksa dirinya berpaling. Ia takut kehilangan fokus dan melakukan kesalahan fatal. Dengan Byakuya dan Hairu menarik sebagian besar tekanan, beban di sisi Houji dan Takizawa menjadi ringan. Meski demikian, Takizawa tetap mempertahankan postur bertarung yang sempurna sesuai teori. Performa tempurnya mungkin belum legendaris, tetapi kedisiplinannya tidak tercela. Di bawah tekanan brutal tersebut, para ghoul yang tersisa akhirnya kehilangan nyali. Rasa takut menguasai mereka, dan beberapa mulai mundur, mencari celah untuk melarikan diri. Sebelum Byakuya sempat mengejar, sebuah Kagune tiba-tiba melesat dari bayangan di belakang mereka, menembus kepala salah satu ghoul yang kabur. Sosok bertopeng menyerupai orang-orangan sawah melangkah keluar dari balik mayat itu, mengenakan mantel abu-abu panjang. Ia adalah pemimpin Grace Frau, Scarecrow. Dengan nada dingin, ia memaki anak buahnya yang dianggap tidak berguna. Para ghoul yang tersisa membeku di tempat, lebih takut kepada pemimpin mereka sendiri daripada musuh di depan. Scarecrow kemudian menunjuk dua sosok bertopeng di belakangnya, kemungkinan para eksekutif organisasi, dan memerintahkan mereka untuk menghadapi dua dov di sana. Ia sendiri menyatakan akan menangani wanita tersebut terlebih dahulu, merujuk pada Hairu. Keputusannya bukan karena pertimbangan taktis, melainkan karena ketertarikan pribadi terhadap penampilan dan kepribadian Hairu, sesuatu yang lazim di dunia ghoul dan manusia yang memiliki estetika serupa. Dengan kemunculan mereka, tiga tanda kekuatan peringkat S akhirnya terdeteksi. Dua eksekutif Grace Frau segera menerjang Byakuya, bergerak cepat saling bersilangan. Keduanya adalah tipe Ukaku, mengandalkan kecepatan dan perubahan posisi cepat untuk mengacaukan lawan. Byakuya tidak meragukan kemampuan Hairu untuk bertahan, tetapi mengingat kebiasaannya bermain-main dengan mangsa, ia memutuskan untuk tetap mengawasi sektor tempat Hairu bertarung. Byakuya Amaha sejak awal sudah memperhitungkan bahwa membelah tubuh pemimpin Grace Frau, Scarecrow, tidak akan cukup untuk mengakhiri perlawanan. Karena itu, ia sama sekali tidak terkejut ketika makhluk tersebut, meski sudah dalam kondisi rusak parah, masih mampu melancarkan serangan putus asa ke arah Hairu Ihei.
Byakuya berani mengambil risiko sebelumnya karena ia benar-benar yakin dapat melindunginya. Ia menolak membiarkan Hairu mengalami akhir yang sama seperti yang pernah ia saksikan dalam ingatannya sebelum tiba di dunia ini. Dalam sekejap, Byakuya menggunakan flicker maneuver dan muncul tepat di belakang Hairu. Queen Q13S Jason langsung berubah ke mode perisai dan menahan serangan Scarecrow dengan dentuman logam berat. Hantaman tersebut tetap mendorong Hairu terhuyung ke belakang hingga punggungnya menabrak dada Byakuya. Byakuya menenangkannya dengan suara stabil di dekat telinganya, mengatakan bahwa semuanya sudah berakhir. Hairu sempat tertegun, baru menyadari bahwa Byakuya telah muncul di belakangnya dan menahan serangan itu. Sebelum ia sempat mencerna sepenuhnya situasi tersebut, Byakuya sudah mengubah Jason ke konfigurasi meriam dan melepaskan tembakan mematikan dari jarak sangat dekat ke kepala Scarecrow. Sistem segera mengonfirmasi kekalahan Ghoul peringkat S tersebut dan memberikan Fusion Points. Meskipun masih berada dalam kategori S-Rate, kekuatan Scarecrow jauh melampaui para eksekutifnya, sehingga hadiahnya pun lebih besar. Dengan tengkoraknya hancur, Scarecrow akhirnya benar-benar mati. Bahkan kemampuan regenerasi Ghoul memiliki batas. Tubuh terbelah disusul dengan kehancuran otak cukup untuk membunuh Ghoul biasa berkali-kali lipat. Hanya Kakuja penuh dengan suplai RC sel segar yang mungkin mampu bertahan dari kombinasi seperti itu. Kematian pemimpin mereka membuat sisa anggota Gracefrow runtuh secara mental. Mereka tidak memiliki harapan untuk mengalahkan Byakuya atau Hairu, dan juga mustahil menembus pertahanan dua DOF lainnya. Houji dengan sistematis melumpuhkan para Ghoul yang tersisa. Meski masih menyandang gelar Associate Special Class, kemampuan bertarungnya sudah setara Special Class, dan promosi hanyalah masalah waktu. Bahkan sambil terus mengawasi Takizawa, Houji hampir tidak merasakan tekanan dari para anggota biasa Gracefrow. Pertempuran pun berubah menjadi pembantaian sepihak. Sistem terus mencatat kekalahan Ghoul peringkat B dan A oleh tangan Byakuya. Ketika semuanya berakhir, tidak satu pun yang berhasil lolos. Para Ghoul yang tersisa tewas, tertangkap, atau menyerah. Byakuya tidak mengeksekusi mereka yang menyerah. Fusion Points sudah ia peroleh, dan sisanya diserahkan untuk dikirim ke Cochlea. Setelah penyerbuan Aogiri Tree beberapa bulan sebelumnya, penjara itu memiliki banyak sel kosong. Sistem kemudian mengumumkan keberhasilan penumpasan Gracefrow dengan Byakuya sebagai panglima, disertai hadiah Fusion Points tambahan, termasuk penyelesaian opsi misi yang menegaskan bahwa ia tidak menahan diri demi juniornya. Secara keseluruhan, Byakuya mengumpulkan ratusan poin dalam satu operasi. Ia tidak menghitung jumlah pastinya, tetapi memperkirakan total poin seumur hidupnya mendekati angka 3000, ambang batas untuk meningkatkan sistem shop ke level 2. Performa Byakuya jelas melampaui Hairu, memenuhi syarat sistem. Setelah pertempuran, Hairu duduk di tanah untuk beristirahat sambil mengeluh bahwa ia kembali kalah unggul dari Byakuya, dan sempat berharap kali ini mendapat pujian dari Arima. Byakuya menanggapi dengan datar, menawarkan pujian jika memang itu yang ia inginkan, kecuali jika hanya pengakuan Arima yang dianggap berarti. Hairu terkejut dengan sikapnya dan menyatakan bahwa Byakuya tidak terlihat seperti tipe yang memberi pujian tulus. Byakuya membalas bahwa ia menilai Hairu sudah bertarung dengan baik, dan bahkan tanpa campur tangannya, setengah Kakuja itu pada akhirnya tetap akan kalah. Namun, ia juga menegaskan kelemahan Hairu, kecenderungannya untuk ceroboh. Ia menekankan bahwa kebiasaan itu sangat berbahaya saat melawan Ghoul, dan jika Hairu tidak lengah hari itu, ia seharusnya tidak akan terluka sama sekali. Byakuya menekankan hal tersebut dengan serius, karena ia tahu kebiasaan itu suatu hari bisa berakibat fatal. Hairu menanggapi dengan nada penasaran, menanyakan apakah Byakuya mengkhawatirkannya. Luka di pinggang dan kakinya masih terlihat jelas.
Sebagai setengah manusia, ia memiliki fisik unggul tetapi tidak kemampuan regenerasi seperti Gold. Byakuya menjawab secara lugas bahwa tentu saja ia khawatir, karena luka kecil masih bisa ditoleransi, tetapi cedera permanen atau hal yang lebih buruk akan menjadi masalah besar baginya sebagai atasan, meski hanya sementara. Haru tertawa kecil dan berjanji akan lebih berhati-hati, tidak ingin membuat Byakuya bersedih. Byakuya menghela napas dan menyatakan bahwa ia seharusnya berhati-hati demi dirinya sendiri, menyadari bahwa menghadapi junior seperti Haru akan menjadi tantangan tersendiri bagi ketenangannya. Haru kemudian mengingat ucapan Houji bahwa Byakuya mirip dengan Arima, tetapi menurut perasaannya, ada perbedaan. Byakuya menepisnya dengan mengatakan bahwa ia dan Arima jelas bukan orang yang sama. Haru tidak melanjutkan, namun dari ekspresinya terlihat bahwa suasana hatinya sedang sangat baik. Byakuya Amaha kembali mengingatkan Haru Ihei agar segera merawat luka-lukanya. Ia tidak bisa menahan diri untuk menegur karena Haru tampak sama sekali mengabaikan cedera yang dideritanya. Meskipun tubuh setengah manusia memiliki daya tahan yang sangat baik, merawat luka tetap dianggap penting. Haru menuruti dengan patuh, mengambil kasa dan cairan disinfektan dari tim logistik lalu mulai membalut lukanya sendiri. Setelah pertempuran utama berakhir, Byakuya menyerahkan pembersihan lokasi sarang Greifswald kepada tim pendukung. Ia dan Haru segera kembali ke kantor cabang CCG untuk memeriksa situasi di sana, karena mereka tahu bahwa Greifswald telah merencanakan serangan pengalihan ke gedung CCG. Houji dan Takizawa tetap tinggal di lokasi untuk mengamankan area, karena tidak bijak meninggalkannya hanya di bawah pengawasan investigator peringkat 3. Meskipun tim Byakuya berhasil menghancurkan markas Greifswald dengan sangat cepat, kantor cabang CCG di Distrik 21 masih terlibat pertempuran sengit. Dua eksekutif Greifswald memimpin serangan mendadak ke gedung tersebut. Byakuya sebelumnya telah memperingatkan kemungkinan pembagian pasukan, sehingga para investigator di cabang sudah bersiaga. Namun, kekuatan yang dialokasikan markas pusat untuk Distrik 21 terlalu terbatas. Dua eksekutif yang berada di sekitar level S rate menjadi ancaman serius. Goal peringkat S kurang lebih setara dengan investigator first class dan bahkan mampu menantang associate special class. Houji adalah satu-satunya associate special class yang secara resmi ditempatkan di cabang Distrik 21. Selain Byakuya, hanya ada dua investigator first class lain. Sisanya adalah personel berpangkat lebih rendah. Meski demikian, Greifswald tetap gagal menembus gedung. Strategi Byakuya yang menempatkan hampir seluruh pasukan garnisun di cabang terbukti efektif. Walau tanpa menggunakan Quinque, tembakan masif senjata anti-Goal sudah cukup untuk menahan laju serangan. Dua eksekutif tersebut memang relatif kebal terhadap tembakan penekan. Peluru mereka pantulkan dengan kagune atau tidak menimbulkan kerusakan berarti. Dua investigator first class fokus menahan mereka, bukan untuk menang, melainkan mengulur waktu. Dengan jumlah personel lebih banyak dan suplai amunisi yang stabil, CCG berada di posisi menguntungkan. Situasi berubah ketika Byakuya dan Haru tiba. Kehadiran mereka menimbulkan kehebohan di antara para DOF. Para Goal Greifswald ikut memperhatikan dan salah menafsirkan keadaan. Mendengar gelar Commander, mereka mengira pemimpin mereka telah meraih kemenangan besar di markas Greifswald dan bahwa Byakuya serta Haru hanyalah penyintas yang melarikan diri. Dengan keyakinan buta terhadap kekuatan pemimpin mereka, para Goal kembali bersemangat dan melancarkan serangan habis-habisan, yakin bahwa bala bantuan akan segera datang dan mengulangi kehancuran seperti yang pernah dilakukan Aogiri Tree. Itu adalah puncak delusi mereka. Kenyataannya, dua orang yang mereka kira mundur justru adalah pihak yang telah menghancurkan markas Greifswald hingga rata dengan tanah.
Melihat semangat Goul yang kembali bangkit, Byakuya dengan nada datar menyimpulkan bahwa mereka belum menyadari kematian pemimpin mereka. Ia menanyakan kondisi luka Haru dan memastikan bahwa cederanya tidak menghambat. Setelah Haru menyatakan siap bertarung, Byakuya memerintahkannya untuk menghadapi satu eksekutif sementara ia sendiri menangani yang lain. Ia membuka kotak koin-koinnya dan langsung menyerbu. Dalam waktu singkat, kedua eksekutif Grace Raw tumbang di tangan Byakuya dan Haru. Sistem mencatat kekalahan Goul peringkat S dan A, dan akumulasi Fusion Points Byakuya akhirnya menembus angka 3000, memicu peningkatan sistem shop dari level 1 ke level 2. Kematian para eksekutif membuat sisa Goul Grace Raw akhirnya menyadari kejanggalan. Mereka mulai bertanya-tanya mengapa kemenangan tak kunjung diraih dan kemana pemimpin mereka menghilang. Ketika tubuh rekan-rekan mereka menumpuk, tekad para Goul runtuh sepenuhnya. Mereka berusaha melarikan diri, tetapi karena telah membawa pertempuran langsung ke depan gedung CCG, tidak ada jalan keluar. Sisa pasukan Grace Raw dihujani tembakan hingga jeritan terakhir menghilang, menandai berakhirnya serangan tersebut. Byakuya kemudian mengumumkan secara resmi bahwa penumpasan Grace Raw telah selesai. Ia menjelaskan bahwa dirinya dan Haru datang lebih dulu, sementara Houji dan yang lain masih mengamankan markas musuh. Pembersihan area cabang diserahkan kepada para investigator yang ada. Setelah itu, Byakuya menyendiri di sebuah ruangan kosong. Sistem baru saja memberitahunya tentang peningkatan level 2, dan ia ingin melihat perubahan yang tersedia. Ia membuka antarmuka sistem dan langsung memeriksa saldo poinnya. Fusion Points tersisa 1940 dengan total akumulasi 3050. Saat membuka sistem shop, ia mendapati halaman kedua telah terbuka, menampilkan item-item baru level 2, sementara halaman pertama masih berisi barang level 1. Dengan tenang, ia mulai menelusuri daftar baru tersebut. Byakuya Amaha menilai Akatsuki Robe sebagai item bernilai tinggi yang luar biasa murah, sama seperti White Mask sebelumnya. Dengan harga hanya 1 Fusion Point, jubah itu memberikan peningkatan 10% pada seluruh statistik dan dapat dibeli berulang kali, memungkinkan seluruh organisasi untuk mengenakannya. Efek tambahan berupa peningkatan loyalitas sebesar 20% kepada pemimpin Akatsuki memastikan bahwa selama organisasi tidak dikelola secara ceroboh, pengkhianatan hampir tidak mungkin terjadi. Yang paling penting, peningkatan statistik tersebut berlaku untuk siapapun yang mengenakannya, bukan hanya untuk Byakuya sendiri. Ia kemudian menggulir daftar ke item berikutnya, Wantomu Saringan. Item ini dapat digunakan untuk menggantikan saringan yang telah buta, dengan cara pemasangan langsung ke rongga mata. Mata tersebut juga dapat berfungsi sebagai medium Izanagi atau Izanami, tetapi hanya untuk 1 kali penggunaan dan akan langsung menjadi buta setelah diaktifkan. Harga item ini mencapai 1000 Fusion Points, membuat Byakuya merasa harganya sangat mahal. Meski demikian, ia mengakui bahwa nilai tersebut sepadan, karena pada dasarnya item ini adalah nyawa kedua. Dengan Izanagi, kematian itu sendiri dapat ditulis ulang. 1000 poin untuk 1 kesempatan menyelamatkan hidup dianggap sebagai harga yang adil, hanya saja ia belum mampu menimbun item tersebut dalam jumlah banyak. Keberadaan item ini juga menjadi petunjuk bahwa seiring meningkatnya tingkat fusi Byakuya dengan Madara Uchiha, Izanagi dan Izanami pada akhirnya akan menjadi bagian permanen dari kemampuannya. Itu adalah tahap yang patut dinantikan. Item ketiga adalah Tiled Beast Challenge Scroll. Gulungan ini memungkinkan penggunanya memasuki dimensi Saku untuk menantang Biju, dimulai dari ekor 1 hingga ekor 9 secara berurutan. Satu gulungan hanya dapat digunakan untuk 1 tantangan, dan diperlukan total 9 gulungan untuk mengalahkan semuanya. Jika berhasil,
Byakuya dapat menandatangani kontrak pemanggilan dengan biju tersebut dan memanggilnya menggunakan summoning jutsu. Harga satu gulungan adalah 200 fusion points. Byakuya terdiam sejenak menatap item ini. Ia menyadari bahwa meskipun kemampuan untuk menantang dan mengontrak biju terdengar luar biasa, tujuan akhirnya bukan sekadar kehancuran. Memanggil biju di dunia ini berpotensi meratakan Tokyo, bahkan seluruh Jepang, namun kekuatan mentah bukanlah tujuannya. Ia sampai pada satu kesimpulan logis, semua ini adalah prasyarat bagi Eye of the Moon Plan. Item berikutnya menegaskan kecurigaannya. Summoning Jutsu, Gedo Mazo memungkinkan pemanggilan patung Gedo, dengan syarat pengguna harus memiliki setidaknya satu Rinnegan. Patung tersebut dapat bergerak dan bertarung, tetapi akan terus menguras cakra pengguna selama dipanggil. Harga teknik ini adalah 500 fusion points. Tersedianya teknik pemanggilan patung Gedo membuat niat sistem menjadi sangat jelas. Patung Gedo adalah cangkang jubi dan benih pohon dewa. Di dunia Naruto, Akatsuki menangkap biju untuk mengumpulkan cakra mereka ke dalam patung tersebut, membangkitkan jubi, lalu mengembangkannya menjadi pohon dewa sebagai sarana untuk mengaktifkan Infinite Tsukuyomi. Sistem sedang membuka jalan bagi Byakuya untuk menjalankan Eye of the Moon Plan versinya sendiri. Untuk mengaktifkan Infinite Tsukuyomi, ia harus menimbun Fusion Points, membeli gulungan tantangan, mengalahkan para biju, dan memanggil pohon dewa ke dunia ini. Ada dua cara yang diketahui untuk memicu ilusi besar tersebut, menunggu pohon dewa mekar dan memantulkan Rinne saringan ke bulan, atau menyerap pohon dewa itu sendiri untuk memanifestasikan mata tersebut secara langsung. Dalam kedua skenario, keberadaan pohon dewa adalah syarat mutlak. Byakuya menghitung secara kasar kebutuhan poin dan menyadari bahwa biaya yang diperlukan sangat besar. Untuk gulungan dan patung Gedo saja ia membutuhkan setidaknya 2.300 poin, belum termasuk Rinnegan yang kemungkinan hanya dapat diperoleh melalui tahap fusi lanjutan, yang berarti pengeluaran poin dalam jumlah besar lagi. Tekanan itu nyata, tetapi ia tetap tenang. Ia yakin dapat mengumpulkan poin tersebut seiring waktu, dan fokus utamanya saat ini adalah pendirian Akatsuki, yang diyakininya akan memberikan hasil besar di kemudian hari. Pikirannya terputus ketika Haruihei masuk ke ruangan dan memanggilnya. Ia menanyakan apakah Byakuya sedang memikirkan sesuatu karena melihatnya duduk sendirian. Byakuya menjawab singkat bahwa tidak ada apa-apa dan segera menyingkirkan pikirannya tentang sistem dan rencana bulan, kembali memasang ekspresi datarnya seperti biasa. Haru kemudian menyampaikan bahwa markas pusat telah menerima laporan keberhasilan mereka dan meminta mereka kembali ke kantor utama hari itu atau keesokan harinya. Byakuya menyetujui dan menyatakan bahwa jika tidak ada urusan lain, mereka bisa langsung berangkat hari itu juga. Haru menyatakan dirinya bebas, dan keduanya pun berangkat bersama. Mereka kembali ke markas besar CCG di Distrik 1 dan diterima oleh Direktur Yoshitoki Wasu. Yoshitoki menyampaikan bahwa ia telah membaca laporan dan memuji kinerja mereka berdua. Ia juga menyatakan bahwa dengan selesainya misi Grace Straw, kemitraan sementara mereka resmi berakhir. Ia sengaja belum memberitahu Akira Mado tentang penugasan sementara tersebut untuk menghindari potensi kesalahpahaman. Keputusan itu masuk akal, karena Byakuya akan segera dipasangkan secara resmi dengan Akira, dan keberadaannya bersama Haru tepat sebelum tanggal mulai tugas bisa menimbulkan gesekan yang tidak perlu. Mendengar hal itu, Haru menghela napas dengan nada penyesalan yang tulus. Ia mengatakan bahwa ia sebenarnya ingin terus menjadi partner Byakuya, menunjukkan rasa kecewa yang nyata atas berakhirnya kerja sama mereka. Yoshitoki Wasu menyatakan bahwa meskipun kemitraan sementara mereka telah berakhir, Byakuya Amaha dan Haruihei kini sama-sama berada di S3, sehingga mereka tetap akan bekerja bersama. Haru mengakui hal itu,
namun menegaskan bahwa menjadi rekan satu divisi tidaklah sama dengan menjadi partner. Meski demikian, apapun yang terjadi, Yamaha akan selalu menjadi senpai-nya. Yoshitoki kemudian mengalihkan pembicaraan kepada promosi Byakuya. Ia menyampaikan bahwa sebagai investigator first class, Byakuya harus mulai mempersiapkan diri untuk ujian tertulis dan lisan menuju Associate Special Class. Untuk upacara promosi mendatang, Byakuya adalah kandidat teratas. Byakuya menerima instruksi tersebut dengan tenang. Selanjutnya, Yoshitoki mengumumkan bahwa kedepannya Byakuya akan ditempatkan bersama Akira Mado di distrik ke-20. Karena Byakuya tinggal di sana dan aktivitas Goal di wilayah tersebut relatif tenang akhir-akhir ini, ia diminta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk beristirahat. Penempatan ini merupakan pengaturan yang disengaja. Dalam kurun 6 bulan, Byakuya telah menunjukkan kinerja luar biasa dalam operasi Aogiri Tree dan Grey Straw, sekaligus mempertahankan tingkat penumpasan individu yang tinggi. Yoshitoki bermaksud memberi waktu bernapas bagi Byakuya, kecuali jika ada misi S3 yang bersifat wajib. Divisi S3 sendiri pada dasarnya berfungsi untuk melayani keluarga Wasu. Saat ini, ancaman terbesar bagi keluarga tersebut ditangani oleh Kisou Arima dan para Algojo S3. Walaupun Yoshitoki menjabat sebagai direktur CCG sekaligus pewaris keluarga Wasu, ia tetap harus tunduk pada para tetua keluarga dan tidak memiliki wewenang untuk ikut campur dalam urusan internal S3. Posisi ini mencerminkan keadaannya pada lini masa asli saat penyerbuan Anteiku, ketika ia hanya dapat mengklaim bahwa dirinya menjalankan perintah dari atasan. Hal yang paling menarik perhatian Yoshitoki selama 6 bulan masa dinas Byakuya adalah kenyataan bahwa pemuda itu sama sekali tidak pernah terluka. Berbeda dengan Yukinori Shinohara yang menghabiskan hampir setengah tahun dalam kondisi cedera parah, Byakuya selalu siap tempur. Yoshitoki menduga Byakuya bukan manusia biasa, namun ia yakin bahwa Byakuya bukan Goal, karena sebagai anggota Wasu ia memahami rahasia di balik gerbang pemindaian RC. Satu-satunya kemungkinan yang tersisa adalah bahwa Byakuya merupakan seorang setengah manusia. Keluarga Wasu bukan satu-satunya pihak yang mampu menghasilkan setengah manusia. Hubungan antara manusia dan Goal bukanlah hal yang mustahil. Keluarga tersebut bahkan pernah menerima seorang setengah manusia dari Tiongkok bernama Xiaoli. Dengan demikian, dugaan bahwa Byakuya adalah setengah manusia terasa masuk akal dan dapat menjelaskan kemampuan fisiknya yang tidak wajar. Byakuya menyatakan bahwa penempatan di distrik ke-20 cocok baginya karena ia sudah familiar dengan wilayah tersebut. Yoshitoki menyambut baik hal itu dan menambahkan bahwa dengan keberadaan Byakuya di sana, keamanan distrik dapat lebih terjamin sehingga sumber daya CCG dapat dialihkan ke wilayah lain. Yoshitoki menyadari bahwa Yoshimura memimpin organisasi Goal bernama Anteiku di distrik ke-20. Sesuai namanya, organisasi itu bersifat damai. Jika bukan karena kekacauan yang sebelumnya disebabkan oleh Gourmet dan Binge Eater, CCG hampir tidak akan memperhatikan distrik tersebut. Namun belakangan, situasinya terasa aneh. Sebelumnya, kedua Goal itu saja bertanggung jawab atas setidaknya 2 pembunuhan per minggu, tetapi dalam 6 bulan terakhir tidak ada satupun kasus. Seolah-olah Gourmet dan Binge Eater telah menghilang begitu saja. Meski demikian, CCG tetap waspada. Penempatan Byakuya di distrik ke-20 bukan sekadar formalitas. Yoshitoki menjalankan tugasnya sebagai direktur dengan serius, berbeda dengan generasi Wasu sebelumnya yang hanya berfokus pada kepentingan keluarga. Putranya, Matsuri, juga bersikap serupa, entah Goal atau bukan. Ia bertindak seperti manusia yang sepenuhnya terobsesi pada pencapaian besar dan promosi, hampir mengabaikan politik internal keluarga. Yoshitoki kemudian menyampaikan satu hal lagi. Kagune dan Kakuho Scarecrow telah dikirim ke laboratorium,
dan Dr. Chikyo akan menangani pembuatan kuin kue baru. Karena operasi tersebut merupakan kerjasama, Yoshitoki menanyakan siapa yang berhak menerima kuin kue itu. Sistem kemudian mengaktifkan choice mission bagi Byakuya. Opsi pertama adalah mengklaim kuin kue Ukaku peringkat S+ bernama Tehuman sebagai pihak yang memberikan pukulan terakhir, dengan imbalan 10 fusion points. Opsi kedua adalah menyerahkan Tehuman kepada Hairu Ihei, dan sistem akan menggantinya dengan fusion points sebagai kompensasi, dengan imbalan 50 fusion points. Tanpa ragu, Byakuya memilih opsi kedua. Ia menyatakan bahwa kuin kue tersebut sebaiknya diberikan kepada Ihei peringkat 1, karena Jason miliknya sudah lebih dari cukup. Sistem mengonfirmasi penyelesaian opsi tersebut dan memberinya 50 fusion points. Jika bukan karena pemberitahuan sistem, Byakuya tidak akan mengetahui bahwa Tehuman berasal dari Scarecrow. Dalam cerita asli, kuin kue ini digunakan oleh Hairu saat operasi pemusnahan Tsukiyama, dengan bentuk dan fungsi yang sangat mirip dengan mode meriam Narukami, meski tanpa kemampuan berubah bentuk. Karena Jason sudah memiliki mode jarak jauh dan berada di peringkat S+, Tehuman akan menjadi berlebihan baginya. Menukarnya dengan poin sekaligus membantu Hairu adalah keputusan yang lebih rasional, terutama karena persediaan poinnya sedang menipis. Hairu terkejut dan menegaskan bahwa Byakuya lah yang menghabisi Scarecrow. Byakuya menjawab bahwa siapapun yang memberikan pukulan terakhir tidaklah penting, dan menyebutnya sebagai hadiah dari atasan sementaranya atas kinerja Hairu selama operasi. Mendengar itu, Hairu menerima dengan senang hati dan menyatakan rasa terima kasihnya dengan penuh semangat. Keduanya kemudian meninggalkan kantor. Sepanjang pertemuan tersebut, Yoshitoki sama sekali tidak menyinggung dugaan bahwa Byakuya adalah setengah manusia. Selama Byakuya bekerja untuk CCG, tidak ada alasan untuk menyelidikinya lebih jauh. Menyinggung atau kehilangan sosok jenius sepertinya akan menjadi kerugian besar yang tidak mampu ditanggung oleh organisasi. Sebelum menuju distrik ke-20, Byakuya Amaha harus menuntaskan urusan terakhirnya di cabang distrik ke-21. Masa komandonya sebagai pemimpin sementara telah berakhir seiring selesainya penumpasan Grace Frau, sehingga ia perlu menyerahkan kembali wewenang kepada kepala cabang, Kousuke Hoji. Karena Akira Mado kini resmi menjadi bawahannya, ia ikut menemani Byakuya ke kantor. Di perjalanan, Byakuya menanyakan apakah Akira sudah mengetahui bahwa mulai keesokan hari mereka akan ditempatkan di distrik ke-20. Akira menjawab singkat dan dingin, tanpa menggunakan bentuk bahasa hormat meskipun Byakuya adalah atasannya. Byakuya tidak mempermasalahkan hal itu, karena ia bukan orang Jepang sejak lahir dan tidak terlalu terikat pada hierarki bahasa yang kaku. Namun, Akira kemudian menyampaikan keinginannya agar Byakuya memanggilnya dengan nama Akira saja. Ketika Byakuya menanyakan alasannya, Akira menjelaskan bahwa ia membenci pemborosan waktu dan energi. Ia terkejut karena Byakuya langsung memahami maksudnya. Byakuya mengingat kembali sikap Akira yang serupa ketika berada di rumahnya, lalu menyetujui permintaan tersebut. Akira menegaskan bahwa sebagai balasan, ia juga tidak akan menggunakan honorific saat berbicara dengan Byakuya, karena menurut perhitungannya, bahasa sopan yang bertele-tele hanya menurunkan efisiensi komunikasi. Ia bahkan menjabarkan secara matematis bahwa penghematan beberapa detik per permintaan, jika dikumpulkan dalam setahun, dapat digunakan untuk pekerjaan yang lebih bermakna. Kecuali kepada orang yang benar-benar ia hormati secara pribadi, prinsip itu tidak akan berubah. Byakuya menerima logika tersebut. Ia memahami bahwa Akira bukan tidak sopan, karena ia tetap menggunakan pangkat sebagai bentuk penghormatan, hanya saja ia menolak beban linguistik kesopanan Jepang. Byakuya pun mengizinkannya untuk berbicara tanpa honorific, apalagi sebagai seseorang yang berasal dari Tiongkok.
ia sendiri merasa budaya bahasa sopan yang berlebihan di Jepang sangat melelahkan. Akira mencatat persetujuan itu, dan keduanya melanjutkan perjalanan dalam keheningan fungsional hingga tiba di cabang distrik ke-21. Di ruang konferensi, Akira memperkenalkan dirinya secara singkat dan efisien sebagai investigator rank 2 yang mulai hari itu resmi menjadi partner first class Yamaha. Houji tersenyum dan mengatakan bahwa baru sekarang ia menyadari hal tersebut, seolah itu memang sudah seharusnya. Namun, Seido Takizawa bereaksi dengan terkejut. Ia sebelumnya mengira partner Byakuya akan adalah Haru Ihei, dan tidak menyangka justru Akira yang menempati posisi itu. Takizawa dengan gugup mempertanyakan keadaan, sementara Akira menyapanya dengan sikap dingin namun sopan, menyebutkan bahwa ia melihat Takizawa kini ditempatkan di distrik ke-21 dan tampak cukup beristirahat. Houji lalu menyadari bahwa keduanya saling mengenal dan menanyakan hubungan mereka. Takizawa menjelaskan dengan suara rendah bahwa mereka dulu satu angkatan di akademi. Ekspresinya dipenuhi emosi campur aduk. Byakuya dan Houji kemudian memulai proses serah terima jabatan secara resmi. Akira duduk menunggu dengan tenang, sementara Takizawa duduk di dekat mereka dengan wajah muram. Ia sudah lama memiliki rivalitas dengan Akira, dan kenyataan bahwa Akira kini menjadi partner dari sosok yang paling ia kagumi membuatnya diliputi rasa iri dan frustrasi. Meski Houji adalah mentor yang baik, keberadaan Akira selalu berhasil mengusik perasaannya. Setelah seluruh dokumen selesai, Byakuya dan Akira menuju cabang distrik ke-20. Di sana, sebuah pengarahan sudah berlangsung. Tim investigasi di distrik ke-20 tergolong kecil, hanya terdiri dari 4 orang, dan mereka menunggu kedatangan 2 anggota baru. Yukinori Shinohara memimpin pengarahan dan meminta semua orang bersabar beberapa menit lagi karena 2 rekan baru akan segera bergabung dengan satuan tugas. Di antara para investigator yang hadir, Jouzu Suzuya terlihat duduk santai, mengayunkan kakinya sambil mengisap permen lollipop, tampak sepenuhnya tenggelam dalam dunianya sendiri. Koori Ui menyatakan bahwa kehadiran Byakuya akan sangat mempermudah penyelidikan, karena sebagai mantan atasannya, ia mengetahui dengan jelas kemampuan pria muda tersebut. Jouzu Suzuya kemudian memperkenalkan dirinya dengan santai kepada Akira, sementara Akira membalas dengan salam formal sesuai pangkat. Yukinori Shinohara menegaskan bahwa Byakuya tidak perlu diperkenalkan lagi, lalu menjelaskan bahwa Akira sebelumnya bertugas di distrik pertama di bawah Special Class Arima, yang secara langsung telah menjamin kemampuannya. Setelah memastikan tidak ada pertanyaan lain, Shinohara memulai pengarahan hari itu. Ia pertama-tama membahas kasus Binge Eater, yang entah mengapa telah menghilang sepenuhnya selama 6 bulan terakhir. Tidak ada satupun penampakan atau petunjuk yang terkonfirmasi sejak saat itu, seolah-olah target tersebut lenyap begitu saja. Shinohara tampak frustrasi, karena sebagai penanggung jawab utama kasus tersebut, ia terpaksa menelusuri kembali arsip berita lama tanpa hasil berarti. Byakuya mendengarkan dengan ekspresi datar tanpa memberikan komentar. Selanjutnya, Shinohara meminta Ui untuk melaporkan perkembangan terkait Gurme. Ui menjelaskan bahwa Gurme juga menunjukkan pola menghilang yang serupa dengan Binge Eater. Namun, melalui kerjasama dengan cabang lain, mereka menemukan dugaan keterkaitan antara Gurme dan Gold Restaurant. Tidak ada restoran semacam itu di distrik ke-20, tetapi hal tersebut menjadi satu-satunya petunjuk konkret yang mereka miliki saat ini. Shinohara kemudian mengingat bahwa Byakuya pernah menyusup dan menghancurkan sebuah Gold Restaurant di distrik ke-7, lalu menanyakan apakah ia memiliki wawasan tentang identitas Gurme. Byakuya mengungkapkan bahwa ia yakin pernah melihatnya di sana, mengenakan topeng berbentuk bulan sabit. Ui dan Shinohara mengonfirmasi bahwa ciri tersebut cocok, sehingga memperkuat dugaan bahwa Gurme memang memiliki hubungan erat dengan Gold Restaurant dan memberi mereka titik awal untuk melacak pergerakannya.
Di tengah diskusi antara Ui dan Shinohara, Akira mengambil sebuah berkas dan mulai menyampaikan analisisnya. Ia menjelaskan bahwa meskipun gourmet sebagian besar menghilang, masih ada insiden pemangsaan sporadis yang sesuai dengan pola khasnya, hanya saja dengan frekuensi yang jauh lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Shinohara sedikit terkejut dengan keberaniannya ikut masuk ke inti diskusi, namun ia mengingat kecerdasan mendiang ayah Akira dan mempersilahkannya melanjutkan. Akira menjelaskan bahwa 6 bulan lalu, frekuensi berburu gourmet menurun drastis untuk sementara waktu. Ketika aktivitas itu kembali, intensitasnya tidak pernah mencapai tingkat sebelumnya. Ia menduga gourmet mengalami kecelakaan atau cedera akibat konflik internal dengan goal lain, sehingga membutuhkan waktu pemulihan. Para investigator senior terdiam merenungkan analisis tersebut, sementara Byakuya secara internal mengakui ketajaman intuisi Akira yang jelas mewarisi kemampuan ayahnya. Akira telah dengan tepat menebak kondisi Susukiyama di masa lalu hanya berdasarkan data. Akira melanjutkan bahwa baru-baru ini, aktivitas gourmet kembali turun tajam hingga nol. Menariknya, beberapa hari sebelum menghilang sepenuhnya, terjadi lonjakan kecil aktivitas, seolah-olah ia sedang merayakan sesuatu atau bersiap menghadapi sebuah peristiwa penting. Akira mempertanyakan apakah gourmet tengah menantikan duel dengan rival atau mempersiapkan diri untuk memburu target tertentu. Setelah frekuensi mencapai nol, setiap dugaan pergerakan gourmet menjadi sangat spekulatif dan tersembunyi, menandakan perubahan mendasar dalam pola berburu yang tidak sesuai dengan gaya aslinya, seakan-akan ia dibatasi oleh sesuatu. Shinohara, Ui, dan Misato dapat dengan mudah mengikuti alur logika Akira, sementara Juzu terlihat kosong dan sama sekali tidak memahami paparan teknis tersebut. Akira kemudian menyimpulkan dengan nada dingin dan tajam, menunjuk peta distrik ke-20. Ia menyatakan bahwa gourmet kemungkinan telah menemukan target utama yang tidak dapat ia kalahkan dengan mudah, sehingga terjebak dalam perang atrisi selama setengah tahun. Penurunan aktivitas secara bertahap ia tafsirkan sebagai upaya menahan nafsu makan agar tidak menakuti mangsanya. Menurut intuisinya, target tersebut berada di distrik ke-20, dan gourmet sengaja menghindari wilayah perburuan biasanya untuk tetap berada di bawah radar. Kesimpulan Akira sangat mendekati kebenaran. Namun, meskipun intuisi dan analisisnya nyaris sempurna, ia sama sekali tidak menyadari bahwa mangsa yang ia maksud saat itu sedang duduk kurang dari setengah meter darinya.